Dari Probolinggo kita beralih ke Lumajang. Jelang Hari Raya Idul Adha, puluhan takmir masjid di Lumajang mendapatkan pelatihan mengidentifikasi hewan kurban yang layak untuk disembelih dan dijadikan hewan kurban di tengah mewabahnya virus penyakit mulut dan kuku. Tak hanya itu, takmir masjid juga dilatih tata cara teknik penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam dan manajemen daging kurban. Pelatihan ini bertujuan agar para takmir masjid lebih selektif dalam memilih hewan kurban yang akan disembelih. Puluhan takmir masjid dari 21 kecamatan yang ada di Lumajang nampak serius mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban di gedung Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Para takmir masjid ini diberi beberapa materi, salah satunya mengidentifikasi hewan kurban, khususnya sapi yang sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban di tengah mewabahnya virus penyakit mulut dan kuku. Selain itu, peserta pelatihan juga diajarkan manajemen kurban, seperti teknik penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam dan perawatan daging kurban untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK. Penyembelihan hewan kurban tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat tahun ini penyembelihan hewan kurban bersamaan dengan mewabahnya PMK yang menyerang sapi dan kambing. Untuk itu, pelatihan terhadap takmir masjid ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran PMK melalui hewan kurban dan memberikan pengetahuan kepada takmir masjid tentang hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban. Jadi untuk penanganan hewan kurban di masa PMK ini, yang pertama untuk tempat pemotongan hewan yang di luar RPH, kami minta masyarakat untuk melakukan pendaftaran ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Kemudian yang kedua, untuk hewan kurban ini ketentuannya adalah harus sehat, kemudian tidak dalam masa pengobatan PMK untuk menghindari adanya residu antibiotik. Kemudian untuk penanganan daging dan jeroan, itu untuk daging setelah dapat, masyarakat itu mohon untuk direbus dulu selama 30 menit dan tidak dicuci. Kemudian untuk jeroan, terutama babat dan usus, ini kami himbau untuk tidak dilakukan penyucian di sungai. Jadi harus direbus dulu selama 30 menit. Khusus untuk jeroan dan babat dan usus tadi silakan direbus atau dimusnahkan. Para takmir masjid se-Kabupaten Lumajang, ada masjid besar, ada masjid kami tinggal desa. Harapannya supaya informasi ini merata di seluruh pelosok Kabupaten Lumajang, 21 kecamatan. Peserta ini akan bisa menginformasikan hasil pelatihannya untuk kepada seluruh masyarakat bahwa pelatihan semacam ini sangat penting karena kita untuk memperoleh hasil penyembelihan yang halal, tidak hanya asalnya hewannya, tapi zat yang disembelih ini juga nanti menjadi halal dan thayyibah. Itu harapan kita. Apa saja mungkin yang diberikan pelatihan? Di tengah wabah PMK ini ada dua materi, sebenarnya ada 3 materi yang kita berikan. Satu dari perspektif agama, itu disampaikan oleh MUI, karena di tengah wabahnya PMK ini juga perlu pengetahuan referensi tentang hewan-hewan yang secara syariat boleh disembelih untuk hewan kurban. Yang kedua, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu akan memberikan materi bahayanya PMK ketika ini nanti menjadi bahan konsumsi hewan kurban. Mana yang boleh disembelih, mana yang tidak memenuhi syarat untuk disembelih. Itu nanti digawangi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dan yang terakhir dari Juleha, Juru Sembelihan Surabaya, itu teknik penyembelihan. Dan mungkin cara merobohkan, cara menyembelih, sama dengan manajemen kurban. Nanti bagaimana hewan kurban itu dikelola untuk dibagikan masyarakat secara sadar. Sementara itu, data terbaru Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, 7.612 sapi di Lumajang terserang wabah PMK dan 112 sapi mati akibat PMK. Meski daging hewan yang terpapar PMK aman untuk dikonsumsi manusia jika diolah dengan benar, namun para takmir masjid diharapkan lebih selektif dalam memilih hewan yang akan dijadikan hewan kurban untuk mencegah penyebaran virus PMK. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, CTV.